Renungan Harian Katolik, Rabu 31 Agustus 2022. Kawan sekerja Allah. Pelayanan dan doa. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dahulu aku tidak dapat berbicara kepada kalian sebagai manusia rohani, tetapi hanya kepada manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pada waktu itu, aku memberikan susu kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kalian belum dapat menerimanya. Sekarang pun sebenarnya kalian belum dapat menerimanya, karena kalian masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kalian ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian masih manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian manusia duniawi dan bukan rohani? Sebenarnya, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang membawa kalian kepada iman, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Sebab kami ini hanyalah kawan sekerja Allah, sedangkan kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Kawan sekerja Allah. Dua pandangan berbeda mengenai hamba Allah. Kata hamba sering berkonotasi orang-orang yang berstatus sangat rendah, tidak mempunyai hak, mendapat upah minim, hidupnya dimiliki dan dikendalikan tuannya. Tidak heran bila ada orang tua keberatan jika anaknya menjadi hamba Allah. Bagi mereka, status sosial hamba Allah adalah rendah, begitu pula perekonomiannya. Namun sebagian kelompok berpandangan lain, yang memandang menduduki jabatan resmi di gereja justru meningkatkan pengaruh dan status sosial mereka.
pandangan Paulus mengenai hamba Allah. Paulus menjelaskan arti menjadi seorang hamba Allah. Ia menyebut dirinya dan semua yang terlibat dalam penginjilan, pengembalaan, dan berbagai bentuk pelayanan lainnya sebagai kawan sekerja Allah, sambil tetap memakai istilah hamba Allah atau pelayan Tuhan. Kawan sekerja atau partner menunjukkan kedudukan yang sangat penting dan terhormat. Kita adalah hambanya karena karunia-Nya yang menyelamatkan membuat hidup kita menjadi miliknya. Dan kita adalah kawan sekerjanya, sebab dalam keajaiban anugerah dan cara Ia mewujudkan rencananya, Allah menjadikan kita rekannya. Jika konsep ini benar-benar kita hayati, pasti radikal praktiknya. Kita tidak bersaing dengan sesama pekerja Tuhan, tetapi bekerja sama. Kita tidak menilai pelayanan dari sudut pandang masing-masing, tetapi dalam pandangan kebersamaan, yaitu keutuhan tubuh Kristus. Renungan Bacaan Injil, Pelayanan dan Doa. Penyembuhan Yesus bersifat segera dan sempurna. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang menderita sakit demam. Lazimnya orang yang baru sembuh dari sakit perlu waktu untuk istirahat dan mengembalikan kondisi tubuhnya. Namun ibu mertua Simon sembuh total dan segera melayani rombongan Yesus. Ini memberikan indikasi bahwa penyembuhannya bersifat segera dan sempurna. Jika kita sembuh dari penyakit, apakah kita sungguh bersyukur, lalu mengungkapkannya melalui tindakan nyata, melayani Tuhan dan sesama? Yesus berkuasa atas roh jahat. Tidak hanya orang sakit, orang-orang yang kerasukan setan pun dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan dan dilepaskan dari cengkraman roh jahat. Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu untuk berbicara, meskipun mereka mengenal Dia. Namun Yesus membentaknya untuk tidak berbicara. Yesus menolak kesaksian setan dan roh-roh jahat karena kesaksian mereka tidak lahir dari kesadaran dan sukarela. Mereka tidak mau hidup berkenan kepada Yesus. Kita yang sudah mengenal Yesus melalui Injil, apakah kita sungguh bersaksi dan hidup berkenan kepadanya? Selalu berdoa. Pelayanan Yesus sangat lengkap, seperti memberitakan Injil, mengajar, menyembuhkan penyakit dan kelemahan, baik fisik maupun rohani, mengusir setan, dan membuat berbagai mukjizat. Di tengah kesibukan pelayanan, Yesus selalu sempat untuk berdoa. Melalui doa, Yesus menyatakan kedekatan relasinya dan ketergantungannya kepada Allah. Apakah dalam kesibukan kita sehari-hari, kita selalu berdoa kepada Allah untuk selalu dekat dengannya, melibatkan dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan berusaha peka kepada suara panggilan-Mu. Sebagai ungkapan rasa syukur kami atas keselamatan dan anugerah-Mu, kami mau terlibat melakukan pelayanan kepada-Mu dan kepada sesama. Kami akan selalu berdoa agar selalu dekat dengan-Mu. Dan kami mau melibatkan dan mengandalkan-Mu di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat menghargai kami, bahkan mengangkat kami sebagai rekan sekerja-Mu. Amin.